Mbak Anjani jawaban. Baik. Bang Kodari, akan mengubah konstelasi politik tidak masuknya Kaisang ke PSI? Iya, pertama begini, kalau menurut saya antara Kaisang dengan PSI yang lebih mau siapa, yang nembak duluan siapa, hemat saya itu Kaisang. Ya, kenapa begitu? PSI ini, kalaupun dia mau sama Kaisang, kalau Kaisang nggak mau, ya nggak bisa juga, gitu. Saya kira kalau ditanya partai itu mau tokoh atau tidak, pasti semua partai mau, terutama yang kemarin nggak lolos PT, begitu. Tetapi kan nggak semuanya dapat, begitu. Nah, saya melihat Kaisang ini sebagai representasi dari generasinya, yaitu generasi Z, katakanlah begitu. Nah, kita harus sadar bahwa memang zaman ini sangat berubah. Kira-kira 20 tahun ini semenjak munculnya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kita berhadapan dengan dunia yang sudah tidak sama lagi. Manusia sekarang hidup dalam dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya, begitu. Apalagi yang muda-muda kayak begini nih, ya. Mungkin kalau dihitung dari 24 jam itu, atau ya anggaplah 20 tidur berapa jam sih? 12 jam. Ya, 10 jam lah paling lama ya. Ya, sisanya 14 jam itu jangan-jangan separuh ini pegang HP ya, separuh ngomong sama temennya nih atau sama manusia beneran, begitu. Jadi saya kira ekonomi juga sudah sangat berubah, udah nggak sama dengan dulu. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu daftarnya sudah sangat berubah dengan 30, 50 tahun yang lalu, sehingga memang generasi ini merasa mereka harus punya peran di dalam kehidupan, di dalam pemerintahan, dan apalagi kalau kita bicara mengenai Indonesia tahun 2045, begitu. Jadi Indonesia tahun 2045 itu menurut saya ya anak-anak muda ini mau menciptakan tahun 2045 itu. Nah, kita kan kenal nih di zaman kuliah yang namanya peradaban itu ada paling enggak 4. 1 agraris, 2 industri, 3 ya jasa mungkin telekomunikasi, dan yang terakhir ini digital, begitu. Sebetulnya tanpa disadari partai politik yang ada di parlemen sekarang ini, yang ada di Indonesia sekarang ini, sesungguhnya agak-agak mencerminkan 3 generasi, 4 generasi itu loh, Bang Ginting ya. Saya tadi catat-catat tuh, PNI berdiri tahun 1927, hampir 100 tahun. Ya PNI yang kemudian jadi PDI kan. Partai Golkar berdiri tahun 64, hampir 60 tahun begitu. Dan PSI berdiri tahun 2014, ya kira-kira 9 tahun. Jadi memang sebetulnya kalau menurut saya nggak bisa sama itu cara mengelola partainya itu. Saya tidak bisa membayangkan pidato Kaisang tadi malam disampaikan di forumnya Partai Golkar, begitu. Ya, atau di PD Perjuangan yang ada begini segala macam itu. Saya nggak bisa bayangkan itu. Berbeda, ya? Iya, berbeda banget begitu. Nah, pidato Kaisang itu kalau disampaikan di Golkar itu akan aneh sekali itu, ya. Dan dianggap barangkali melecehkan forum atau tetapi di acara PSI itu sesuatu yang sangat alami. Dia seperti sedang berbicara dengan teman-temannya, begitu. Kodari. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa cara kita melihat Kaisang masuk ke PSI itu jangan pakai cara melihat partai yang lain, jangan dipakai cara untuk melihat Golkar, jangan dipakai cara untuk melihat PDI Perjuangan, karena memang ini barang baru, ini startup politik, ini startup politik. Kalau Anda bicara Facebook, lalu Anda mengatakan, ini pendiri Facebook, pengalamannya apa? Kagak ada, karena memang dia membuat sesuatu yang total baru sama sekali, begitu. Dan hati-hati, sesuatu yang baru ini di zaman yang baru bisa jadi mendisrupsi pemain lama, gitu. Sebagaimana sekarang perusahaan taksi paling besar nggak punya taksi satupun, iya kan? Jaringan hotel terbesar tidak punya hotel satupun juga, begitu. Nah, poin kedua ya, dengan asumsi seperti itu, maka saya mau mengatakan waspadalah tahun 2024 akan ada kejutan, bisa ada satu partai baru yang akan menjadi pimpinan di DPR RI. Segitu dulu, cukup. Makasih. Endingnya lumayan penting. Bung Ginting, tapi Anda melihat tidak masuknya kemudian Kaisang di PSI bahkan hingga menjadi ketum, ada cawe-cawe seorang presiden tidak? Oh iya, jadi begini ya, Indonesia tidak ada tanpa demokrasi.
demokrasi tidak ada tanpa politik. Politik tidak ada tanpa partai politik. Partai politik tidak ada tanpa aktor politik. Nah, Presiden Jokowi adalah aktor politik. Dia punya kelebihan antara lain di dalam menggalang informasi dalam pengertian dia mampu masuk ke wilayah-wilayah baru dengan pencitraannya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah citra cermin dan juga soal korporasi. Kita bisa lihat. Jadi saya terkejutnya adalah kartu politik mulai dibuka ini. Sama siapa, Bang? Oleh? Kartu politik mulai dibuka oleh Presiden Jokowi. Karena? Jadi isinya begini, apa, Bang? Isi kartunya apa? Kalau tadi semula orang memperkirakan bahwa PSI adalah partai orang muda, tapi begitu muncul Kaisang, maka tidak bisa dilepaskan dari aktor politiknya adalah Presiden Jokowi. Jadi ada kepentingan yang sama antara PSI dan Jokowi. Itu sudah Jokowi. pasti itu, Bang Ginting ya? Iya, jadi tidak ada politik yang kebetulan. Kita bisa lihat PSI itu dalam pemilu 2019 hanya memperoleh sekitar 1,9% atau sekitar 1,9 juta. Untuk mencapai 4% electoral threshold itu butuh 2,2 juta. Atau tambahan 2,2%. Saya lihat ini pragmatisme politik yang juga akhirnya dilakukan oleh PSI. Jadi cara politik instan. Caranya adalah mengambil aktor politik yang terkait dengan kekuasaan. Sehingga jangan heran ketika orang melihat bahwa PSI adalah casingnya muda, ternyata di belakangnya ada istana yang bermain di lingkungan PSI. Bang, artinya Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Kodari tadi bahwa jangan samakan PSI ini dengan berbagai partai lainnya. Dijawab nanti ya, usai jeda saat lagi. Okay.